Assalamualaikum teman-teman. Terus stay di YouTube channel Aiza PC ya. Semoga video-video yang di-share di sini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Video kali ini akan kita bahas mengenai transformasi. Nah, bagian-bagian yang akan dibahas di transformasi ini, yang pertama mengenai translasi atau bisa dikatakan dengan pergeseran, lalu refleksi itu pencerminan, rotasi itu perputaran, dilatasi itu bisa dikatakan memperbesar atau memperkecil, lalu selanjutnya komposisi transformasi. Untuk video ini kita akan fokus membahas mengenai translasi atau pergeseran. Baik, kita lihat. Nah, di sini disajikan sebuah gambar. Jadi translasi itu bisa pergeseran sebuah titik, garis maupun bidang. Nah, di sini terlihat ada segitiga ABC. Terlihat di sini bahwa sebuah bidang jika digeser atau ditranslasi itu akan mempertahankan bentuk dan ukurannya. Nah, jadi kenapa dia bisa digeser? Kita lihat per titik yang ada pada bidang ini. Di sini ada ABC yang diketahui. Nah, titik A ini terletak di min 9, min 4. Nah, dia min 9, min 4. Titik B itu terletak pada min 8, min 2. Nah, ini min 8, min 2. Lalu titik C terletak di min 3, min 5. Min 3, min 5. Nah, titik A itu digeser, titik B dan titik C juga. Jadi pergeseran titik A, B, dan C itu sama, sehingga dia tidak merubah bentuk. Nah, untuk melihat sejauh mana pergeseran setiap titik pada segitiga ABC ini, itu kita geser titiknya satu persatu, dan di sini diketahui ABC. Kita lihat A ini bergeser ke kanan sejauh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, di sini 11. Lalu ke atasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi dia geser ke kanan 11 satuan dan geser ke atasnya 6 satuan. Di 11 ke kanan dan 6 ke atas. Kita lihat di sini untuk simbol translasinya itu disimbolkan dengan huruf T. Kanan dan kiri itu nilai dari A. Kalau kanan itu positif. Nah, kalau kiri itu negatif. Kalau ke atas juga gitu. Yang B menunjukkan nilai atas dan bawah. Jadi yang A ini kanan atau kiri. Dan kalau untuk B ini menunjukkan atas atau bawah. Nah, kanan itu positif, kalau kiri itu negatif. Atas juga gitu, kalau positif atas, kalau bawah itu negatif. Nah, berarti kalau titik A ini dia geser ke kanan, berarti dia positif, artinya 11. Lalu ke atasnya 6. Nah, ini juga positif. Translasi ini bisa disimbolkan seperti ini. Titik A, X, Y ditranslasi oleh T, A, B menghasilkan bayangan A aksen, yaitu X aksen, Y aksen ditulis dengan AX, Y itu. Nah, ini simbol translasi A dan B. A untuk pergeseran titik X-nya ya, dan B untuk pergeseran Y-nya. Lalu menghasilkan A aksen, X aksen, dan Y aksen. Nah, atau kalau ditulis secara matriks seperti ini penulisannya, jadi hasil bayangan, jadi yang A aksen itu adalah hasil bayangan, X aksennya dan Y aksennya sama dengan A dengan B ditambah XY. Nah, ini matrik ya, jadi kalau di hasilnya ini A ditambah X, lalu di bawahnya B ditambah Y. Nah, inilah bayangan dari A, di mana X aksennya yaitu A ditambah X dan Y aksennya yaitu B ditambah Y. Nah, untuk pemahaman lebih lanjut, kita lihat beberapa contoh soal. Nah, di sini ada 3 soal dan kita akan bahas satu persatu. Baik, kita mulai dari soal nomor 1. Soal yang pertama, titik A 2, min 5 ditranslasikan dengan matriks translasi T-nya itu 6,3. Tentukan bayangan
A. Nah, kita akan mencari A aksen. Jadi bayangan A itu maksudnya adalah A aksen. Nah, kita lebih baik menggunakan cara matriks. Oke, karena kita sebelumnya sudah belajar mengenai matriks. Jadi kita tulis dalam bentuk matriks. Bayangan itu artinya X aksen dan Y aksen. Nah, itu sama dengan berdasarkan rumus yang di awal, itu A, B ditambah X dan Y. Nah, di mana A dan B ini nilainya adalah pada translasi. Oke, jadi yang A-nya yaitu 6. Ini A, lalu ini B. A-nya 6, B-nya 3. Nah, untuk XY ini adalah titik yang awal sebelum ditranslasi. Berarti X-nya 2, Y-nya -5. Oke, nah selanjutnya ini berdasarkan operasi matriks, kita langsung jumlahkan yang bersesuaian. 6 tambah 2, 8, lalu 3 ditambah -5 itu -2. Nah, jadi titik bayangannya adalah 8 dan -2. Jadi kalau kita tulis A aksen, X aksen, Y aksen, itu sama dengan A aksen di mana dia 8, -2. Soal nomor 2, titik P diketahui A, B ditambah 2 digeser dengan translasi 3,2B kurang A, sehingga hasil pergeseran menjadi Q 3A ditambah B, -3. Tentukan posisi pergeseran. Nah, ini pergeseran titik R 3,5 oleh translasi T tersebut. Nah, kita akan mencari translasi dari R 3,5. Jadi kalau untuk mencari translasi dari R 3,5, tentunya kita harus tahu translasinya itu berapa. Sedangkan di sini sudah diketahui translasinya, namun nilai 2B kurang A-nya itu belum diketahui. Jadi kita harus cari dulu berapa nilai B dan berapa nilai A. Nah, untuk mencari nilai A dan B, kita lihat yang diketahui di awal yaitu titik P digeser dengan translasinya, sehingga hasilnya itu titik Q. Jadi kita bisa tulis ya, kita jawab. Titik hasil berdasarkan rumus tadi, jadi yang bayangan dulu, bayangannya adalah 3A ditambah B, lalu yang sebagai Y aksennya itu -3 sama dengan, dan ini yang translasinya. Nah, berarti ini yang Q, lalu ini T, dan selanjutnya nanti kita tambah dengan P ya. Nah, translasinya yaitu 3 dan di bawahnya 2B dikurang A. Lalu ditambah dengan P-nya yaitu A, di bawahnya B tambah 2. Nah, kita operasikan operasi matrik ya. 3A ditambah B kurang dan di bawahnya -3, dan ini sehingga 3 ditambah A, lalu di bawahnya itu 2B dikurang A ditambah B ditambah 2. Nah, karena 2B-nya di sini ada B lagi, berarti dia 3B, lalu dikurang A ditambah 2. Nah, sekarang udah ada kesamaan dua buah matriks, jadi elemen yang bersesuaian itu nilainya akan sama, karena dia kesamaan matriks ya. Jadi di sini kita peroleh 3A ditambah B itu nilainya 3 ditambah A. Nah, lalu yang A-nya kita bawa ke ruas kiri. 3A dikurang A. Kalau kita pindah berarti menjadi kurang karena ini tambah. Lalu tambah B dan 3 kita biarkan sebelah kanan. Lalu ini 2A ditambah B sama dengan 3. Nah, ini kita peroleh persamaan yang pertama. Lalu untuk yang kedua, -3 sama dengan 3B dikurang A ditambah 2. Nah, semua yang ada variabel A dan B itu kita bawa ke kiri, dan yang angka kita bawa ke kanan, biar bentuknya sama dengan persamaan yang pertama. Nah, atau yang angkanya kita bawa ke kiri aja, karena yang B dan A udah ada di sebelah kanan. Jadi 2 kita pindah ke kiri, -3 dikurang 2 sama dengan 3B dikurang A. Nah, ini menjadi -5 sama dengan 3B dikurang A. Lalu ini kita ceng semua, maka 3B dikurang A sama dengan -5. Oke,
kita sama-sama kali dengan min 1 ya. Semuanya berarti ini A dikurang 3B sama dengan 5. Nah, inilah persamaan yang kedua. Selanjutnya kita eliminasi persamaan pertama dengan kedua untuk memperoleh nilai A dan B. Baik, kita tulis kembali. Ini eliminasi ya. 1 dan 2. 2A ditambah B sama dengan 3, lalu A dikurang 3B sama dengan 5. Nah, kebetulan ini nggak bisa langsung kita kurangi atau kita tambah, jadi kita samakan dulu. Nah, misalkan kita mau menghilangkan yang A, berarti yang di atas dikali 1, yang di bawah kita kali dengan 2, agar sama-sama koefisiennya itu 2 ya. Jadi ini tetap 2A ditambah B sama dengan 3, dan di bawah kita semuanya kita kali 2. 2A ini kurang ya. 2A dikurang 6B sama dengan 10. Lalu kita kurangi. 2A dikurang 2A berarti habis. Dan ini B dikurang 6B. Berarti dia 1 dikurang 6. 1 ditambah 6 artinya 7B. 3 dikurang 10 itu min 7. Jadi kita peroleh nilai B-nya yaitu min 7 dibagi 7 sama dengan min 1. Nah, kita peroleh nilai B-nya min 1. Lalu selanjutnya kita cari nilai A. Kita substitusi ke persamaan yang pertama juga boleh. Substitusi B sama dengan min 1 ke persamaan yang pertama, maka 2A ditambah B sama dengan 3. Nah, karena B-nya sudah diketahui, maka kita ganti dengan min 1, berarti dia menjadi kurang ya, kurang 1 sama dengan 3. Lalu 1 kita bawa ke kanan, maka 2A sama dengan 3 ditambah 1 itu 4, dan A-nya sama dengan 4 dibagi 2, yaitu 2. Nah, jadi kita sudah peroleh nilai A-nya itu sama dengan 2 dan B-nya sama dengan min 1. Baik, sehingga kita bisa memperoleh titik dari translasinya ya. Nah, yang ini kita hapus aja ya. Nah, tadi kita sudah peroleh nilai A-nya itu sama dengan 2 dan B-nya itu sama dengan min 1. Maka translasinya yaitu 3,2B dikurang A, berarti dia 2 dikali min 1 dikurang A-nya 2. Jadi T-nya itu 3,2 dikali min 1 min 2 dikurang 2, maka dia min 4. Nah, sekarang karena T-nya sudah kita ketahui, maka kita bisa mencari pergeseran dari titik 3,5. Nah, untuk hasilnya atau R aksennya ya, itu X aksen dan Y aksen, maka translasinya itu 3 dan min 4, ini sesuai rumus yang awal, lalu kita tambah dengan titik awal sebelum ditranslasi, yaitu 3 dan 5. Nah, jadi titik bayangannya atau koordinat bayangannya yaitu 3 tambah 3, 6, min 4 tambah 5, 1. Nah, jadi kita peroleh R aksennya itu 6,1. Nah, inilah jawaban untuk soal nomor 2. Selanjutnya kita lihat soal nomor 3. Nah, sekarang soalnya itu berbentuk garis karena diketahui garis K dengan persamaan 3X ditambah 2Y dikurang 5 sama dengan 0 ditranslasikan oleh matriks translasi di mana T-nya itu min 2,3. Tentukan bayangan garis K tersebut. Nah, ini kita coba jawab ya. Intinya itu hasil bayangan itu X aksen dan Y aksen. Jadi persamaan bayangannya nanti dalam X aksen dan Y aksen. Nah, nanti barulah kita robah lagi ke bentuk umumnya dengan menghilangkan tanda aksen dari persamaan bayangan tersebut. Baik, kita lihat berdasarkan rumus itu X aksennya dengan Y aksen sama dengan, nah dimana translasinya itu min 2 dan 3 ditambah dengan X dan Y.
Nah, jadi ini X aksen Y aksennya itu min 2 ditambah X, 3 ditambah Y. Nah, kita peroleh ini X aksennya min 2 ditambah X. Nah, min 2 ditambah X, maka nilai X itu, karena kenapa kita harus cari nilai X? Jadi nanti nilai X-nya yang kita peroleh dengan X aksen itu kita substitusikan ke persamaan garis yang diketahui. Jadi X di sini kita peroleh, min 2-nya kita pindah ke kanan, maka X aksen ditambah 2 itu sama dengan X. Artinya X sama dengan X aksen ditambah 2. Nah, begitu juga dengan Y aksen, 3 ditambah Y. Nah, maka Y-nya yaitu sama dengan 3 kita pindah ke kiri, lalu kita balik aja, maka Y aksen dikurang 3. Oke ya. Nah, karena kita sudah memperoleh nilai X dan Y-nya, lalu kita substitusikan ke dalam persamaan garis K yang telah diketahui. Oke, persamaan garis K yang telah diketahui yaitu 3X ditambah 2Y dikurang 5 sama dengan 0. Nah, ini persamaan awal, persamaan bayangannya, berarti kita ganti X-nya dengan X aksen ditambah 2 dan Y-nya kita ganti dengan Y aksen dikurang 3. Baik, 3 dikali X aksen, nah karena X-nya itu X aksen ditambah 2, ditambah 2 dikali Y aksen dikurang 3. Nah, lalu kita kurangi dengan 5 yang ada di sini sama dengan 0. Nah, ini kita sederhanakan, kita kali 3X aksen ditambah 6, lalu ini ditambah 2Y aksen dikurang 6 dikurang 5 sama dengan 0. Nah, ini kita susun 3X aksen ditambah 2Y aksen. Nah, ini 6 dengan 6 habis karena 0, lalu dikurang 5 sama dengan 0. Nah, inilah persamaan bayangan yang diperoleh dari garis K. Nah, agar penulisannya secara umum, maka X aksennya, tanda aksennya kita hilangkan aja. Maka persamaan bayangan yaitu 3X ditambah 2Y dikurang 5 sama dengan 0. Jadi, persamaan bayangannya adalah tetap. Nah, demikian pembahasan mengenai translasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai refleksi.